tanpa dukungan keadilan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang mengelola keuangan publik yang tidak diutamakan untuk kepentingan masyarakat, mustahil Polri berhasil. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seiring dan sejalan. Seluruh kerjasama seiring dan sejalan itu kita arahkan pada dua hal: aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan. Penegakan hukum dilakukan bagi mereka yang dengan sengaja berdasarkan keinginannya untuk memperkaya diri dan keluarganya, baik tindak kriminal biasa maupun tindak kriminal yang bersifat khusus. Itu harus dilakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu siapapun, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, siapapun harus sama kedudukannya. Tetapi jajaran Polri akan bersikap humanis bagi mereka yang melakukan tindak kriminal karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan, karena kebutuhan mendasar. Misalnya istrinya mau melahirkan, minta bantuan ke kepala desa, tidak dibantu. Kemudian BPJS-nya habis, mengetuk rumah orang kaya, tidak satupun yang membantunya. Menemui gubernur, gubernurnya tidak merespon apa yang menjadi keinginannya. Pada akhirnya, kalau istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, tidak membawa uang, maka ibunya akan meninggal di perjalanan, apalagi sesar. Kemudian anaknya tidak terselamatkan, maka dengan terpaksa dia mencuri seekor kambing dengan harga 2 juta rupiah. Dalam pandangan saya, restoratif justice harus dilakukan. Dia mencuri bukan kesalahan dirinya, tapi kesalahan negara tidak hadir ketika rakyatnya sedang membutuhkan. Peristiwa itu yang paling dekat terjadi di Sumedang. Seorang yang bernama Usep di Kabupaten Garut itu ingin punya motor untuk dikendarai menuju Cicalengka, tempat dia bekerja, dengan gaji Rp50.000 per hari. Di media sosial dia membuat status membutuhkan motor. Kemudian saudara Taufik menawarkan dia punya motor yang akan dijual bersurat, kemudian punya BPKB dan STNK-nya. Kemudian dia motornya dibeli, tapi BPKB dan STNK-nya dengan harga 3 juta tidak juga diberikan. Pada akhirnya ketika saudara Taufik ditangkap, motornya dijual ke saudara Usep. Kemudian jajaran kepolisian Sumedang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sumedang, Kejaksaan Tinggi Jabar, kemudian direspon oleh Jampidu menetapkan dengan restoratif justice, dibebaskan dari